Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kelompok 3 Corporate Governance di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Good Corporate Governance di Dunia, Asia, dan Indonesia. Lalu, sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri, yaitu ada Alfian Azmi, Muhammad Rifki, dan Muhammad Fayad. Pokok bahasan untuk presentasi di pertemuan ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, Good Corporate Governance di dunia, kedua, Good Corporate Governance di Asia, ketiga, Good Corporate Governance di Indonesia. Baik, saya akan membahas tentang topik pembahasan pertama, yaitu Good Corporate Governance di dunia. Di sini saya akan mengangkat jurnal internasional yang berjudul Corporate Entrepreneurship and Governance, Mergers and Acquisition in Europe, diangkat dari karya Garcia dan Herrero, Universitas Valencia. Pertama, kita akan memasuki pendahuluan. Pendahuluan dalam jurnal ini membahas tentang pentingnya merger dan akuisisi dalam strategi pengembangan perusahaan di era persaingan global dan perubahan teknologi yang cepat. Merger dan akuisisi adalah cara perusahaan memperoleh aset dan teknologi untuk mencapai tujuan strategis. Pendahuluan juga menyoroti peran Dewan Direksi dalam mempengaruhi keputusan strategis perusahaan, terutama dalam konteks merger dan akuisisi. Dewan Direksi bertanggung jawab membuat keputusan yang menciptakan nilai bagi perusahaan, dan komposisi dewan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain karakteristik tradisional seperti ukuran dewan direksi dan independensi direktur, keberagaman gender dalam dewan direksi juga semakin penting. Studi ini akan menganalisis bagaimana komposisi dewan direksi, termasuk keberagaman gender, mempengaruhi jumlah akuisisi yang dilakukan, risiko yang diambil dalam akuisisi, dan nilai yang diciptakan bagi pemegang saham perusahaan yang mengakuisisi. Selanjutnya kita memasuki tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka tersebut dapat membantu kita dalam merumuskan hipotesis-hipotesis di bawah. Pertama, kita akan membahas ukuran dewan. Ukuran dewan direksi menjadi topik perdebatan dalam pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks merger dan akuisisi. Dewan direksi adalah badan pengatur yang memberikan nasihat dan memantau keputusan manajer untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan memperoleh persetujuan mereka. Teori keagenan mengaitkan dewan yang lebih besar dengan masalah koordinasi dan komunikasi yang dapat menghambat pengambilan keputusan. Di sisi lain, teori ketergantungan sumber daya menganggap dewan yang lebih besar lebih berharga karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang beragam. Dari diskusi di atas, dua hipotesis diajukan. Yang pertama, ukuran dewan, direksi, dan jumlah pengumuman akuisisi berhubungan negatif. Kedua, ukuran dewan direksi dan reaksi pasar jangka pendek terhadap akuisisi berhubungan positif. Independensi dewan. Direktur independen adalah anggota dewan direksi yang tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari perusahaan. Mereka dianggap lebih objektif dalam memberikan nasihat dan dapat memantau keputusan manajemen untuk mencegah perilaku oportunistik dan konflik keagenan. Lalu, dari diskusi ini dapat ditarik dua hipotesis. Yang pertama, proporsi direktur independen di dewan dan jumlah pengumuman akuisisi berhubungan positif. Kedua, proporsi direktur independen di dewan dan reaksi pasar jangka pendek terhadap akuisisi berhubungan positif. 3. Kesetaraan gender.
Kesetaraan gender dalam dunia bisnis semakin diperhatikan, dengan undang-undang kuota di banyak negara yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi manajemen. Terdapat pandangan yang beragam mengenai dampak keberagaman gender dalam dewan direksi. Beberapa penelitian mendukung ide bahwa keberagaman gender dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan efektivitas dewan dengan membawa lebih sudut pandang, gaya komunikasi, dan pengalaman yang berbeda. Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa keberagaman gender dapat menghasilkan konflik dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian tentang dampak keberagaman gender dalam konteks manajer dan akuisisi juga bervariasi. Beberapa studi menemukan bahwa kehadiran perempuan dalam dewan direksi dapat mempengaruhi positif dengan pengaruh terhadap keputusan akuisisi dan penciptaan nilai. Namun penelitian lain tidak menemukan hubungan yang signifikan antara keberagaman gender dan hasil merger dan akuisisi. Berdasarkan diskusi ini, dua hipotesis diajukan. Keberagaman gender dalam dewan direksi dan jumlah pengumuman akuisisi berhubungan negatif. Kedua, keberagaman gender dalam dewan direksi dan direksi pasar jangka pendek terhadap akuisisi mempunyai hubungan yang positif. Selanjutnya, dualitas CEO. Dualitas CEO merujuk pada situasi di mana CEO perusahaan juga menjabat sebagai ketua dewan direksi. Terdapat pandangan yang berbeda mengenai dampak kualitas CEO terhadap proses akuisisi. Dalam teori keagenan, dualitas CEO dapat dianggap sebagai tanda lemahnya pengawasan dan kontrol dewan. Namun, teori penata layanan berpendapat bahwa dualitas CEO dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Dengan demikian, dua hipotesis diajukan. Pertama, dualitas CEO dan jumlah pengumuman akuisisi berhubungan positif. Kedua, dualitas CEO dan reaksi pasar jangka pendek terhadap akuisisi berhubungan positif. Kelima, risiko dalam keputusan merger dan akuisisi. Beberapa karakteristik dewan yang diperhatikan meliputi ukuran dewan, tingkat independensi, keberagaman gender, dan dualitas CEO. Terdapat bukti dari literatur bahwa dewan yang lebih kecil, direktur independen yang lebih banyak, dan dualitas CEO dapat berhubungan dengan perilaku atau keputusan yang kurang berisiko. Sementara perempuan cenderung memiliki sikap kurang rentan terhadap risiko. Risiko dalam konteks merger dan akuisisi diukur melalui tipe akuisisi yang dilakukan. Akuisisi yang dianggap berisiko adalah yang melibatkan perusahaan target dari industri yang berbeda dan berlokasi di negara yang berbeda, yang mengarah pada diversifikasi industri dan geografis. Sebaliknya, akuisisi yang berisiko rendah adalah yang melibatkan perusahaan target dalam industri yang sama dan berlokasi di negara yang sama dengan penawar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuisisi yang melibatkan diversifikasi industri dapat memiliki risiko lebih tinggi karena pengetahuan yang lebih rendah tentang industri target dan kesulitan dalam nilai perusahaan target. Akuisisi lintas negara juga dapat lebih rumit karena perbedaan peraturan dan budaya, meskipun memiliki potensi untuk memicu inovasi teknologi. Oleh karena itu, hipotesis berikut dirumuskan. Akuisisi yang lebih berisiko dapat dikaitkan dengan jumlah dewan yang lebih kecil, proporsi direktur independen yang lebih tinggi, keragaman gender yang lebih rendah dalam dewan, dan tidak adanya dualitas CEO. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode penelitian. Pertama-tama, para peneliti akan mengambil sampel. Seleksi sampelnya, pengumuman akuisisi yang dimasukkan dalam sampel tidak boleh memiliki pengumuman akuisisi lain dalam 10 hari sebelum atau sesudah hari peristiwa atau T0. Ini menghasilkan sampel 2.395 akuisisi oleh 768 perusahaan dari tahun 2002 hingga 2020. Lalu, peneliti menyelidiki hubungan antara karakteristik dewan direksi dan inisiasi akuisisi dengan menjalankan persamaan regresi binomial negatif. Berikut merupakan persamaannya, di mana jumlah penawaran adalah jumlah akuisisi yang dilakukan. Lalu, variabel bebas terdiri dari
variabel yang terkait dengan karakteristik dewan direksi, seperti ukuran dewan direksi, independensi, jumlah wanita, dan juga dualitas CEO. Adapun variabel kontrolnya terdiri dari karakteristik keuangan, ukuran return on asset, dan juga rasio leverage. Berikut merupakan pembahasan dari pengambilan sampel pada bab metode penelitian. Gambar 1 menunjukkan profil waktu jumlah pengakuisisi dalam sampel dan jumlah pengumuman akuisisi yang dibuat setiap tahun. Perhatikan bahwa jumlah akuisisi relatif rendah hingga tahun 2004 dan kemudian meningkat pesat hingga tahun 2008. Meskipun terjadi penurunan jumlah transaksi selama tahun-tahun krisis keuangan, bertahun-tahun belakangan ini terjadi peningkatan yang mencolok dalam jumlah perusahaan dan jumlah transaksi yang dianalisis. Tabel 1 menunjukkan jumlah pengamatan tahun perusahaan dan jumlah total pengumuman akuisisi berdasarkan negara. Pengamatan tahun perusahaan dari Inggris mewakili sekitar 35% dari total pengamatan dalam sampel. Inggris diikuti oleh Prancis dan Jerman, masing-masing dengan 11,3% dan 9,6% observasi. Inggris juga memiliki persentase pengumuman akuisisi tertinggi dalam sampel dengan 26,7%. Prancis memiliki 18% pengumuman. Swedia 10,6% memiliki persentase tertinggi ketiga di atas Jerman, yaitu 7,8%. Tabel 2 menunjukkan jumlah pengamatan tahun perusahaan dan jumlah total pengumuman akuisisi berdasarkan industri. Manufaktur mewakili sekitar 37% dari semua pengamatan, diikuti oleh informasi 9,9% dan real estate, serta penyewaan dan sewa guna usaha 6,6%. Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif untuk sampel penuh dari 12.728 pengamatan tahun perusahaan dan perusahaan yang terlibat dalam akuisisi perusahaan aktif atau tidak terlibat dalam akuisisi, yaitu perusahaan tidak aktif. Pada setiap titik selama periode penelitian, panel A pada tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang berkaitan dengan karakteristik dewan direksi. Rata-rata ukuran dewan rata-rata adalah 10,37 anggota, di mana 19,7% adalah perempuan dan 53,9% adalah direktur independen. Sekitar 22% dari CEO juga menjabat sebagai ketua dewan mereka. Membandingkan karakteristik dewan direksi antara perusahaan yang melakukan akuisisi pada tahun T dan yang tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif memiliki dewan yang jauh lebih besar. Rasio direktur independen yang lebih tinggi dan lebih banyak CEO dengan peran ganda daripada perusahaan yang tidak melakukan akuisisi. Namun, rasio perempuan di dewan tidak berbeda secara signifikan antara perusahaan aktif dan perusahaan yang aktif dan tidak aktif. Mengenai karakteristik keuangan, panel B pada tabel 3 menunjukkan bahwa perusahaan aktif rata-rata lebih besar, lebih menguntungkan dalam aspek return on asset dan menghasilkan arus kas bebas yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak aktif. Namun, tidak ada perbedaan signifikan antara perusahaan aktif dan perusahaan tidak aktif dalam hal leverage. Dari persamaan regresi dan data-data di atas diperolehlah hasil pembahasan sebagai berikut. 1. Ukuran dewan direksi perusahaan mempengaruhi keputusan akuisisi. Dengan semakin besar ukuran dewan direksi, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan akuisisi. Namun, persentase direktur independen dalam dewan direksi memiliki dampak positif pada frekuensi akuisisi. 2. Perusahaan yang melakukan lebih banyak akuisisi cenderung lebih besar dan menguntungkan. Dan faktor kontrol negara juga memiliki peran dalam hal ini dengan akuisisi berkaitan positif dengan produk domestik bruto (PDB) dan lebih besar di negara-negara dengan hukum perdata. 3. Ukuran dewan direksi dan independensi direktur mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan akuisisi. Kemungkinan akuisisi cenderung menurun seiring dengan ukuran dewan direksi dan meningkat
seiring dengan independensi Dewan Direksi. Keempat, jenis akuisisi. Diversifikasi versus non-diversifikasi memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan akuisisi diversifikasi lebih cenderung dilakukan oleh perusahaan yang besar dan memiliki proporsi direktur penumpuan yang lebih rendah. Sementara itu, akuisisi non-diversifikasi lebih sering dilakukan oleh perusahaan kecil dengan CEO yang juga menjabat sebagai ketua dewan direksi. Kelima, faktor gender juga berperan dalam keputusan akuisisi. Dengan perempuan cenderung menghindari risiko dan kurang percaya diri dalam transaksi seperti akuisisi diversifikasi, perusahaan dengan dualitas CEO memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk mengambil risiko dalam keputusan akuisisi. Dari penelitian yang telah dilakukan para peneliti, ditarik kesimpulan sebagai berikut. Studi ini menghasilkan temuan penting terkait peran dewan direksi dalam keputusan perusahaan terkait akuisisi. Temuan utama adalah bahwa ukuran dewan direksi memiliki hubungan negatif dengan jumlah akuisisi, menunjukkan bahwa dewan yang lebih besar mengalami kesulitan dalam koordinasi dan konsensus, sehingga melakukan akuisisi lebih jarang. Namun, independensi dewan memiliki hubungan positif dengan jumlah akuisisi, menunjukkan bahwa direktur independen memberikan pemantauan dan saran yang diperlukan dalam mengidentifikasi perusahaan sasaran. Hasil juga menunjukkan bahwa representasi perempuan di dewan dan dualitas CEO tidak mempengaruhi jumlah akuisisi. Selanjutnya, analisis risiko akuisisi menunjukkan bahwa transaksi yang lebih berisiko terkait dengan perusahaan yang lebih besar dan memiliki lebih sedikit direktur perempuan, menunjukkan bahwa direktur perempuan cenderung menghindari risiko. Sebaliknya, transaksi dengan risiko lebih rendah dilakukan oleh perusahaan kecil dengan dualitas CEO, menunjukkan bahwa dualitas CEO berhubungan dengan pengambilan risiko yang lebih rendah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa akuisisi memberikan nilai bagi perusahaan yang mengakuisisi, dan bahwa pasar merespons positif terhadap karakteristik tertentu dari dewan direksi seperti ukuran dewan dan dualitas CEO. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana komposisi dewan direksi mengaruhi proses merger dan akuisisi, dan memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan, manajer, dan investor dalam konteks tata kelola perusahaan. Penelitian masa depan saat memperluas fokus pada faktor manusia lainnya dalam dewan direksi dan peran kuota gender dalam pengambilan keputusan perusahaan. Demikian pemaparan saya terkait corporate governance di dunia, yakni di Eropa. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang topik pembahasan corporate governance di Asia yang akan dibahas oleh teman saya. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan corporate governance di Asia. Jadi untuk pendahuluan, kemiskinan merupakan masalah utama di banyak negara berkembang dan upaya banyak telah dilakukan untuk mengatasinya. Selama beberapa dekade, kredit subsidi diberikan kepada kaum miskin karena biaya kredit dianggap sebagai masalah utama. Namun akhirnya disadari bahwa perhatian utama orang miskin bukan biaya kredit, tetapi akses ke kredit. Lembaga keuangan mikro atau microfinance muncul sebagai solusi dengan memberikan akses ke layanan keuangan kepada yang kurang beruntung. Lembaga ini juga berkontribusi pada pemberdayaan perempuan, pendidikan anak, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dianggap penting dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro. Namun, hubungan antara corporate governance dan kinerja keuangan masih kurang dipahami, terutama dalam konteks Asia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara corporate governance dan financial performance dalam MFI atau Microfinance Institute di Asia. Peneliti ini juga berkontribusi dengan membangun indeks tata kelola keuangan perusahaan khusus untuk MFI di Asia. Ini berbeda dari pendekatan sebelumnya yang mengabaikan karakteristik MFI Asia. Selain itu, penelitian ini menjawab pertanyaan apakah tata kelola yang baik dalam MFI mengarah pada peningkatan financial performance atau sebaliknya. Penelitian ini fokus pada sektor lembaga keuangan mikro di 18 negara Asia dengan sampel 173 MFIS.
Selanjutnya, untuk landasan teori yang pertama, tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah mekanisme untuk menetapkan tujuan dan cara mencapainya dalam sebuah perusahaan. Konsep ini telah ada sejak abad ke-18, tetapi mendapatkan perhatian lebih dalam ekonomi keuangan pada tahun 1976. Corporate governance melibatkan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, teori ketergantungan sumber daya atau resource development theory. Teori ini menjadi dasar bagi banyak peneliti tentang corporate governance. RDT atau Resource Defense Theory berkaitan dengan bagaimana perusahaan harus bertransaksi dengan faktor-faktor di lingkungannya. Untuk mengendalikan sumber daya yang langka, strategi perusahaan melibatkan pembinaan hubungan antar organisasi, penggabungan, usaha patungan, tindakan politik, perekrutan manajemen kompeten, dan memilih anggota masyarakat berpengaruh sebagai direktur. Ini membantu perusahaan mengurangi dampak perubahan lingkungan yang merugikan. Selanjutnya ada keterkaitan kinerja perusahaan dan tata kelola perusahaan. Terdapat berbagai pandangan mengenai hubungan antara corporate governance dan kinerja perusahaan. Beberapa studi menganggap corporate governance sebagai variabel eksogen yang mempengaruhi kinerja, sementara yang lain menganggap hubungan ini bersifat dua arah atau endogen. Penelitian dalam literatur corporate governance telah menunjukkan dampak dari berbagai indikator corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Terdapat kemungkinan adanya sebab akibat dua arah antara corporate governance dan kinerja perusahaan yang belum banyak diteliti dalam literatur lembaga keuangan mikro. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dua arah antara corporate governance dan kinerja keuangan MFI. Pertama, penelitian ini melihat bagaimana peningkatan corporate governance dapat meningkatkan kinerja keuangan MFI. Kemudian penelitian ini memeriksa apakah kinerja keuangan yang lebih baik atau lebih tinggi mengarah pada perbaikan dalam tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga membangun kerangka corporate governance yang disesuaikan dengan konteks MFI di Asia untuk membuat indeks sebagai proksi kualitas corporate governance. Untuk hipotesis dalam penelitian ini, ada tata kelola untuk H1-nya, tata kelola perusahaan berdampak pada kinerja keuangan. Untuk H2-nya, kinerja keuangan berdampak pada tata kelola perusahaan. Selanjutnya, untuk indeks tata kelola perusahaan atau Corporate Governance Index. Dalam konteks lembaga keuangan mikro, konsep tata kelola perusahaan pertama kali diperkenalkan oleh Consultative Group to Assist the Poor pada tahun 1997. Definisi corporate governance dalam MFI adalah proses di mana para pemangku kepentingan memandu MFI untuk mendefinisikan dan melindungi misi dan aset institusi. Praktik corporate governance dalam lembaga keuangan mikro berbeda dari sektor lain dalam ekonomi karena MFI memiliki misi ganda, sifat kepemilikan yang beragam. Struktur kepemilikan melibatkan masalah terkait dalam dewan direksi dan tim manajemen puncak, sementara struktur kepemilikan menangani berbagai pengaturan institusional dalam lembaga keuangan mikro. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk membangun indeks tata kelola perusahaan. Seperti yang terlihat di presentasi, itu yang pertama adalah ukuran dewan. Ukuran dewan harus sesuai dengan ukuran institusi dan tujuannya untuk mencapai partisipasi efisien dari semua anggota dewan. Dalam MFI, ukuran ideal dewan adalah 7 hingga 9. Ukuran dewan yang terlalu besar dapat mengurangi efisiensi perusahaan. Kemudian ada keanekaragaman dewan. Komposisi dewan dapat dipelajari melalui faktor seperti kehadiran wanita, kualifikasi anggota, dan campuran direktur internasional dan lokal. Kehadiran wanita dalam dewan terkait dengan kinerja MFI yang lebih baik karena keunggulan mereka dalam hubungan masyarakat dan komunikasi. Kualifikasi anggota dewan juga berpengaruh positif terhadap kinerja MFI. Dalam MFI, direktur lokal lebih efektif karena pengetahuan mereka tentang daerah lokal dan tren pasar. Kemudian ada duality CEO dan kehadiran CEO perempuan. Duality CEO atau ketua dewan merujuk pada kehadiran dan pengaruh CEO dalam dewan perusahaan. Menurut teori agensi, pemisahan peran CEO dan ketua dewan penting untuk menghindari konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja perusahaan.
Duality CEO dapat mengurangi pengawasan terhadap CEO dan mengganggu tata kelola yang baik. Untuk kemudian ada wanita merupakan target penting bagi MFI karena banyak wanita yang terlibat dalam bisnis sektor informal di Asia. Kehadiran CEO perempuan terkait dengan peningkatan kinerja keseluruhan dalam berbagai jenis organisasi. Untuk selanjutnya ada jenis kepemilikan. Jenis kepemilikan memainkan peran kunci dalam kinerja FI. Organisasi nirlaba lebih berorientasi sosial, sementara perusahaan saham lebih berorientasi komersial. Perusahaan saham cenderung lebih teratur dan berkelanjutan secara finansial dibandingkan dengan organisasi nirlaba. Oke, selanjutnya ada metodologi pemberian pinjaman. Metodologi pemberian pinjaman diukur sebagai pemberian pinjaman individu, pemberian pinjaman kelompok atau keduanya. Kemudian status hukum. MFI diklasifikasikan berdasarkan status hukumnya, seperti bank, bank desa, lembaga keuangan non-bank, organisasi non-pemerintah atau koperasi kredit. Setiap variabel CJI diberikan nilai 1 jika memenuhi karakteristik yang terkait dengan peningkatan kinerja MFI dan 0 jika sebaliknya. Indeks kemudian dihitung dengan menjumlahkan semua nilai indikator dengan nilai maksimum adalah 7 yang menunjukkan tata kelola tertinggi. Kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu sampel dan data. Data penelitian ini sebagian besar berasal dari situs web Microfinance Information Exchange atau MIX Market. Sampel akhir terdiri dari 173 MFI yang memiliki laporan peringkat pihak ketiga. Data ini mencakup periode 5 tahun dari 2007 hingga 2011. Untuk kinerja keuangannya, MFI dinilai menggunakan 5 ukuran berdasarkan akuntansi. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset, kemudian ada ROE atau Return on Equity, kemudian ada OSS atau Self-Sufficient Operational, kemudian ada FY atau Portfolio Yield, dan Operation Expense Ratio. Selanjutnya variabel kontrol. Variabel kontrol melibatkan risiko perusahaan. Diukur sebagai portofolio berisiko 30 hari lewat jatuh tempo. Ukuran MFI, usia MFI, status regulasi, metodologi pemberian pinjaman, jenis hukum, dan indeks pembangunan manusia atau HDI. Kemudian ada spesifikasi model. Hubungan antara tata kelola perusahaan atau corporate governance dan kinerja keuangan atau financial performance dimodelkan sebagai pasangan persamaan simultan. Dengan kedua variabel tersebut diperlakukan sebagai endogen. Variabel kontrol juga dimasukkan dalam model untuk menganalisis pengaruhnya. Persamaan pertama menggambarkan kinerja keuangan sebagai fungsi dari CGI dan variabel kontrol, sedangkan persamaan kedua menggambarkan CGI sebagai fungsi dari kinerja keuangan dan variabel kontrol. Dengan demikian, inilah ringkasan dari metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian kita masuk ke dalam diskusi dan analisis. Yang pertama ada tentang statistik deskriptif. Tabel 1 dapat dilihat menyajikan statistik deskriptif untuk semua variabel. Indikator financial performance menunjukkan variasi yang luas dalam sampel. Return on asset memiliki nilai minimum minus 0,050 dan nilai maksimum 0,110. Tanda negatif pada nilai minimum menunjukkan kerugian operasional. Secara rata-rata, MFI sampel memperoleh return sebesar 2,8% dari aset. Nilai rata-rata return on equity atau ROE adalah 14% dengan nilai minimum minus 27,8% dan maksimum 55%. Nilai rata-rata rasio subsufficiency operasional adalah 1,179 dengan nilai minimum 0,678 dan maksimum 1,713. Nilai rata-rata portofolio yield adalah 17,9% dengan nilai minimum minus 7,4% dan maksimum 44,6%. Rasio biaya operasional menunjukkan nilai rata-rata sebesar 16,2% dengan nilai minimum 0,9% dan maksimum 36,0%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah tentang tabel ini. Kalau kurang jelas, selanjutnya kita masuk ke tabel 2.
Nilai rata-rata usia MFI sebesar 12 tahun, menunjukkan bahwa industri perbankan mikro adalah industri yang relatif muda di Asia. Meskipun variabel ini mencapai maksimum 39 tahun, ukuran aset dalam berbentuk log memiliki rentang yang luas. Portofolio yang berisiko rata-rata sebesar 6,8% dengan yang terendah 0 dan sangat mengkhawatirkan yang tertinggi mencapai 71,1%. Nilai indeks pembangunan manusia sebesar 0,60 menunjukkan bahwa negara-negara dalam sampel umumnya berada pada tingkat pembangunan yang rendah. GEI adalah variabel ordinal yang dibangun dengan menggunakan 7 variabel corporate governance yang terikat dengan struktur kepemilikan dan kepemimpinan. Nilainya berkisar dari 0 hingga 7. Statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel 2 yang bisa dilihat. Panel kami struktural sedemikian rupa sehingga variabel corporate governance konstan untuk suatu MFI tertentu selama periode waktu karena struktur tata kelola perusahaan umumnya stabil dari waktu ke waktu. Namun variasi yang signifikan terlihat di antara MFI. 4 MFI mencapai skor maksimum 7 yang mengindikasikan struktur tata kelola yang berstandar tinggi. Untuk selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, ada tabel 3 yaitu matriks korelasi dari semua variabel. Tabel 3 menyajikan matriks korelasi dari semua variabel, semua indikator keuangan seperti ROE, OSS dan PY, kecuali OER. Korelasi positif dan sangat signifikan satu sama lain. P kurang dari 0,01 yang mengkonfirmasi bahwa indikator-indikator ini adalah berbagai dimensi dari kinerja keuangan secara umum. Untuk selanjutnya, tabel 4 sebagai simultan atau sistem simultan, namun pertama-tama untuk tujuan perbandingan kami mengestimasi kedua persamaan ini secara individual dengan hasil yang disajikan dalam tabel 4 yang bisa dilihat. Dengan menggunakan analisis regresi, persamaan demi persamaan tidak menemukan efek yang signifikan secara statistik dalam kedua arah antara CJI dan FP atau Financial Performance. Hasil ini mengimplikasikan bahwa Financial Performance tidak meningkat dengan CJ yang lebih baik dan sebaliknya. CJ atau Corporate Performance yang lebih baik juga tidak meningkat dengan Corporate Financial Performance. Namun hasil ini mungkin menderita dari misfiction model mengingat bahwa literatur menyoroti adanya endogenitas dalam hubungan antara Corporate Governance dan Financial Performance. Untuk selanjutnya yaitu tabel 5, hasil regresi untuk estimasi 2 SLS disajikan dalam tabel 5 untuk menguji keberadaan endogenitas dalam hubungan antara Corporate Governance dan Financial Performance. Digunakan uji Durbin-Hausmann atau DWH. Hasilnya mengkonfirmasi sifat endogen dari kedua variabel, seperti yang dapat dilihat dengan nilai P yang sangat kecil dalam tabel 5. Sistem persamaan simultan menggunakan 2 SLS menghasilkan estimasi yang konsisten dan efisien. Untuk kesimpulan dari pembahasan corporate governance di Asia ini, yaitu penelitian ini memperluas pengetahuan tentang tata kelola perusahaan. Tidak ada hubungan signifikan dalam model persamaan tunggal. Hubungan signifikan dalam kedua arah antara tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan tidak ketika menggunakan pendekatan simultan. Kemudian uji statistik mendukung pendekatan simultan. Variabel eksogen seperti metodologi pemberian pinjaman FFI dan status hukum mempengaruhi hasil. Penting, sebagian besar MFI di Asia memiliki tujuan sosial, bukan hanya kesuksesan keuangan. Penelitian masa depan bisa mengeksplorasi hubungan antara tata kelola perusahaan dan pencapaian tujuan sosial, serta mempertimbangkan hubungan 3 arah yang mencakup kinerja keuangan. Jadi mungkin itu saja pembahasan mengenai corporate governance di Asia. Selanjutnya ada pembahasan mengenai corporate governance di Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya. Materi berikutnya adalah good corporate governance di Indonesia. Salah satu akar penyebab krisis keuangan di Asia Timur termasuk Indonesia adalah kurangnya praktik good corporate governance. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan untuk mendukung good corporate governance. Misalnya, Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002 mewajibkan perusahaan publik
untuk memiliki komisaris independen. Pada saat yang sama, OJK menerbitkan panduan pelaporan dan pengungkapan bagi perusahaan publik untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengungkapan perusahaan. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktik corporate governance perusahaan publik di Indonesia relatif lebih buruk dibandingkan negara lain. Pada survei tahun 2014 yang dilakukan oleh CLSA, menempatkan Indonesia dan Filipina berada pada peringkat rendah di antara 12 negara Asia yang dinilai. Selama 15 tahun terakhir, pemerintah Indonesia dan khususnya regulator pasar modal OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mendorong perusahaan publik untuk meningkatkan praktik CG mereka. Penerapan peraturan cenderung meningkatkan praktik CG perusahaan publik di Indonesia. Namun, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan, mengingat seperti disebutkan di atas, beberapa penelitian mendokumentasikan relatif buruknya praktik CG perusahaan publik di Indonesia. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membahas penelitian dengan judul Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan, Bukti di Indonesia. Masuk ke bagian pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Nah, yang pertama ada dampak cash flow right atau CFR terhadap praktik corporate governance. Nah, cash flow right ini adalah mencerminkan kontrol dan kepemilikan dari pemegang saham terbesar dalam perusahaan. Hak kepemilikan yang lebih tinggi dapat menggantikan mekanisme corporate governance dalam memastikan bahwa perusahaan dikelola demi kepentingan terbaik pemegang saham. Dengan hak kepemilikan yang tinggi, insentif pemegang saham pengendali akan selaras dengan pemegang saham lainnya, sehingga perusahaan tidak perlu menerapkan berbagai mekanisme corporate governance yang dapat memakan biaya besar, sehingga hipotesisnya adalah H1 cash flow right pemegang saham terbesar berpengaruh negatif terhadap praktik corporate governance. Lalu yang kedua, dampak cash flow leverage atau CFL terhadap praktik corporate governance. Nah, CFL ini mengukur sejauh mana pemegang saham terbesar memiliki kemampuan untuk mengalihkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka. Pemegang saham pengendali dengan CFL besar memiliki insentif dan kemampuan yang tinggi untuk mengambil alih kekayaan pemegang saham non-pengendali atau entrenchment effect. Efek entrenchment ini mengurangi motivasi pemegang saham pengendali untuk mengadopsi good corporate governance secara sukarela. Karena praktik corporate governance yang lebih baik mengurangi kemungkinan pemegang saham pengendali mengalihkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, CFL mempunyai efek negatif pada praktik corporate governance. Peraturan corporate governance memberikan fleksibilitas bagi pemegang saham pengendali untuk memilih tingkat praktik corporate governance yang mereka inginkan. Dalam kondisi ini, pemegang saham pengendali akan memilih praktik corporate governance yang relatif buruk dan pada saat yang sama memenuhi persyaratan sehingga mekanisme corporate governance tidak menghalangi mereka untuk mengambil alih kekayaan pemegang saham non-pengendali, sehingga H2-nya cash flow leverage pemegang saham terbesar berpengaruh negatif terhadap praktik corporate governance. Lalu yang ketiga ada pengaruh praktik corporate governance terhadap CFR dan CFL. Nah, perusahaan dengan praktik good corporate governance lebih menarik bagi calon pemegang saham asing dan daya tarik ini akan meningkatkan harga saham. Kami berpendapat dalam konteks Indonesia, good corporate yang lebih baik cenderung menghasilkan CFR yang tinggi. CFR yang tinggi menghasilkan keselarasan kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali. Oleh karena itu, praktik corporate governance yang lebih baik akan mendorong CFR yang lebih tinggi, sehingga hipotesisnya H3 praktik corporate governance mempunyai pengaruh positif terhadap cash flow right atau CFR. Nah, untuk prinsip CG yang dikembangkan oleh OECD disebutkan sejumlah langkah untuk mengurangi atau memitigasi kemungkinan pemegang saham pengendali mengambil alih kekayaan pemegang saham non pengendali. Langkah-langkah tersebut antara lain pengungkapan peraturan struktur kepemilikan yang mengakibatkan perbedaan antara pengendalian dan CFR, persetujuan transaksi pihak berelasi atau benturan kepentingan oleh orang atau pihak independen dalam transaksi pihak berelasi dilakukan secara wajar, cepat, dan tepat, pengungkapan luas atas transaksi pihak berelasi, peran dewan dalam memantau transaksi pihak berelasi, dan lain-lain. Bagi perusahaan yang mempraktikkan corporate governance berkualitas tinggi, langkah-langkah ini diterapkan dan
Sebagai hasilnya, manfaat memiliki hak kendali yang melebihi CFR berkurang. Oleh karena itu, kami berharap praktik corporate government yang lebih baik dapat mengurangi CFL pemegang saham terbesar. Sehingga hipotesisnya adalah H4, praktik CG mengurangi pengaruh negatif terhadap cash flow leverage atau CFL. Nah, lalu yang keempat, pengaruh beberapa pemegang saham besar terhadap praktik corporate government. Nah, keberadaan MLS atau multiple shareholder atau beberapa pemegang saham besar mengimbangi pemegang saham pengendali dalam mengendalikan perusahaan dan menyulitkan pemegang saham pengendali untuk mengambil alih kekayaan perusahaan. Perusahaan dengan MLS memiliki biaya modal yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan tanpa MLS. Lebih lanjut, mereka menemukan bahwa tidak hanya kehadiran MLS, tetapi juga ukuran hak pengendali pemegang saham besar lainnya relatif terhadap pemegang saham terbesar adalah signifikan dalam mengurangi biaya keagenan suatu perusahaan. Mereka menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan MLS menerapkan peran tata kelola internal dalam memitigasi keuntungan swasta dan mengurangi asimetris informasi. Sehingga hipotesisnya adalah H5, beberapa pemegang saham besar mempunyai pengaruh terhadap praktik CG. Nah, sini berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama, sampelnya adalah perusahaan publik yang datanya lengkap dan bukan dari sektor keuangan. Peneliti ini mencakup periode 2011 hingga 2013. Industri pembiayaan tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena memiliki karakteristik keuangan yang sangat berbeda dibandingkan industri lainnya. Selain itu, sangat diatur sehingga dapat mempengaruhi hubungan yang diuji. Total observasi meliputi 160 perusahaan publik yang dipilih secara acak selama tahun 2011 hingga 2013. Nah, metode empiris di sini pengujian dilakukan dengan 3 model persamaan simultan dengan kuadrat terkecil 2 tahap atau 2 SLS. Nah, berikutnya sini adalah hasil empiris pada penelitian ini. Yang pertama, sini statistik deskriptif praktik tata kelola perusahaan atau corporate government. Nah, pada tabel berikut atau pada tabel 2 menyajikan statistik deskriptif skor corporate government dan komponennya berdasarkan data yang telah melalui verifikasi. Tabel 2 menyampaikan bahwa rata-rata skor corporate government sangat rendah, yaitu 29,8. Hasilnya sesuai harapan karena instrumen corporate government tidak menyertakan persyaratan wajib kerahasiaan corporate government. Skor rata-rata tersebut lebih rendah dari rata-rata skor corporate government berdasarkan ASC 44 pada tahun 2012 dan 54 pada tahun 2013 karena ASC mencakup beberapa item wajib yang diasumsikan dapat dipraktikkan oleh semua perusahaan publik yang dinilai. Skor ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan publik di Indonesia belum menerapkan good corporate government. Pada tabel 3 menunjukkan skor rata-rata corporate government dan komponennya selama 3 tahun. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan baik pada rata-rata total skor corporate government maupun komponennya. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya revisi peraturan OJK pada akhir tahun 2012 mengenai pengungkapan dalam pelaporan tahunan perusahaan publik. Selain itu, selama tahun 2012 dan 2013, FSA mensosialisasikan ASC kepada perusahaan publik dan mendorong perusahaan publik untuk mengacu pada ASC guna meningkatkan praktik corporate government mereka. Lalu sini yang kedua ada hasil pengujian hipotesis. Nah, untuk H1 menyatakan bahwa CFR berpengaruh negatif terhadap praktik corporate government. Tabel 10 menunjukkan bahwa meskipun koefisien CFR benar negatif, namun pada tabel 11 menunjukkan bahwa CFR memiliki dampak negatif yang sedikit signifikan terhadap corporate government index. Jadi mendukung H1. Untuk H2 menyatakan bahwa CFL mempunyai dampak negatif terhadap praktik corporate government berdasarkan tabel 10, meskipun CFL negatif namun tidak signifikan secara statistik. Sedangkan berdasarkan pada tabel 11, CFL memiliki efek sedikit negatif pada praktik CG. Maksudnya mendukung H2.
Untuk H3 menetapkan bahwa praktik corporate government berdampak negatif terhadap CFR. Hasil di tabel 10 menunjukkan bahwa praktik CG mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap CFR. Untuk H4 menyatakan bahwa CG yang lebih baik mengurangi CFL pemegang saham terbesar. Tabel 11 menunjukkan bahwa koefisien praktik CG bernilai negatif, namun signifikan hanya pada tingkat kepercayaan 88%. Hasil ini kurang didukung H4. Untuk H5 menetapkan bahwa keberadaan MLS atau multiple large shareholder mempunyai pengaruh terhadap praktik CG. Konsisten dengan ekspektasi, kedua tabel 10 dan 11 menunjukkan bahwa koefisien keberadaan MLS bertanda positif signifikan, sedangkan koefisien CR2 OVER CR1 bertanda negatif signifikan. Di sini berikutnya adalah kesimpulan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan publik melakukan praktik CG yang buruk. Namun selama 3 tahun terakhir 2012, 2013, dan 2014 terjadi peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh persyaratan pengungkapan corporate governance yang semakin luas dan atau kesadaran perusahaan untuk menerapkan praktik corporate governance yang lebih baik. Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi. Mayoritas pemegang saham langsung adalah perusahaan swasta atau nominal. Sebagian besar perusahaan publik memiliki struktur kepemilikan piramidal dan banyak diantaranya yang berdomisili di luar Indonesia. Hal ini menyulitkan untuk mengidentifikasi pemegang saham utama dan menghitung CFR, serta hak kendali bagi banyak perusahaan. Kami menemukan bahwa dalam kondisi supremasi hukum yang lemah, praktik corporate governance mempunyai pengaruh positif terhadap CFR dan sedikit dampak negatif terhadap CFL. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik corporate governance yang lebih baik cenderung mendorong penyelarasan kepentingan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali dan menghambat insentif entrancement dari pemegang saham pengendali. Kami juga menemukan bahwa terdapat bukti lemah bahwa CFR dan CFL mempunyai dampak negatif terhadap praktik corporate governance. Oleh karena itu, tingkat kepemilikan yang lebih besar oleh pemegang saham pengendali berperan sebagai pengganti praktik corporate governance, sementara motivasi yang lebih tinggi dari pemegang saham pengendali untuk mengambil alih aset perusahaan memperburuk praktik corporate governance. Penelitian kami memberikan bukti pertama bahwa keberadaan MLS meningkatkan praktik corporate governance. Namun ketika hak kepemilikan pemegang saham terbesar kedua semakin dekat dengan pemegang saham terbesar, keseimbangan kekuasaan menjadi menonjol dan kebutuhan akan CG yang berkualitas berkurang. Kami juga mendokumentasikan bahwa perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham negara atau asing mempraktikkan mekanisme corporate governance yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Oleh karena itu, regulasi mengenai corporate governance dan pemahaman terhadap mekanisme corporate governance memainkan peran penting dalam meningkatkan praktik corporate governance. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.